Selamat datang di Jejak Hunian Nusantara. Saya Muhammad Ridho. Dan saya Nusula Firda. Hari ini kita akan membedah topik terkait rumah sebagai cermin perjalanan bangsa. Ada tiga narasumber hebat dan peserta yang siap berdiskusi pada hari ini. Benar sekali. Buat membedah topik ini, kita hadirkan tiga narsum yang istimewa. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Roy, Bapak Noval, dan Rafli, ahli ketua kelola dari Kementerian PKP. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat Selamat pagi, pagi Mas Selamat Rido, pagi, Mas Firda. Mas Terima Rito, kasih Mbak atas Firda. undangannya. makasih juga. Ya, minta tepuk tangannya ya, teman-teman ya, untuk narsum kita-kita ini. Tak lupa di studio Baik, juga sudah ada peserta yang siap berinteraksi. Selamat datang semuanya. Terima kasih, Mbak. baik. Berbicara tentang perumahan, ada perjalanan yang panjang bahkan sebelum Indonesia merdeka hingga sekarang dan akan terus berkembang ke depannya. Kita mulai dari nilai dasar. Menurut Bapak Roy nih, selain iklim, apa nilai filosofis terkuat yang didukung oleh desain rumah tradisional panggung Nusantara? Silakan Pak Roy. Oke. Terima kasih untuk Mas Rido atas pertanyaannya. Jadi kalau kita berbicara mengenai rumah panggung, tentu saja nilai yang paling kuat adalah nilai komunitasnya. Jadi waktu rumah-rumah tradisional dibangun itu rasakan semangat gotong royong oleh para pendahulu kita. Karena bagi mereka rumah bukan hanya sebatas milik keluarga, tetapi menjadi bagian dari masyarakat. Kemudian ada juga rumah adat yang dirancang dengan ruang komunal terbuka untuk upacara atau musyawarah. Secara fisik, hal ini mendukung semangat gotong royong yang menjadi jiwa sejati bangsa kita dalam membangun dan memelihara hunian. Selain itu, ada juga rumah panggung yang mencerminkan hubungan harmoni dengan alam. Di dalamnya terdapat filosofi keterhubungan antara manusia, lingkungan, dan sang pencipta yang diwujudkan melalui arsitektur. Menarik sekali ya, Bapak Roy. Gotong royong memang harus dilestarikan, apalagi di daerah perkotaan yang masyarakatnya lebih individualis. Kalau menurut Bapak Rafli, bagaimana nih migrasi dan kepadatan kota yang menjadi isu terkini mengubah fungsi dari rumah yang awalnya menjadi pusat komunitas, sekarang hanya menjadi tempat tidur? Terima kasih ya Mbak Firda. Menurut saya, menurut saya pergeseran ekonomi itu menuntut mobilitas, yang mana waktu itu bisa menjadi aset yang berharga. Seperti rumah itu mengecil, privasi diutamakan, ruang publik pun sekarang digantikan mall. Nah, ini tuh mencerminkan masyarakat yang bergerak dari kita menuju saya. Nah, selain itu, migrasi besar-besaran ke kota juga mengubah wajah hunian yang artinya rumah itu tidak lagi menjadi pusat interaksi sosial, malah melainkan menjadi sekedar tempat untuk beristirahat setelah bekerja. Nah, akibatnya apa? Akibatnya fungsi rumah sebagai ruang kolektif berangsur hilang dan nilai gotong royong pun makin sulit terjaga di tengah kehidupan perkotaan yang serba cepat. Buat teman-teman di Zoom nih, apakah kalian pernah merasakan semangat gotong royong dalam membangun atau merenovasi rumah? Atau malah nilai itu yang hilang dari hunian modern saat ini? Gimana? Ada yang untuk teman-teman? Ya, Mas Satya, silakan Mas. Secara umum, kalau menurut saya sih sudah jarang ya. Sekarang itu serba kontraktor. Tapi tradisi saling menjaga kalau di kampung saya itu masih kuat. Pernah ada cerita, ada kisah suatu ketika ada warga yang rumahnya roboh, kami itu bareng-bareng kerja bareng, ada yang kayu, ada yang ngangkut batu, ada yang bantu tenaga aja, ada yang bawa makanan. Ya intinya gotong royong di sana itu masih sangat hidup ya di sana. Ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Wah, keren ya, di lingkungan Mas Satya, nilai gotong royong masih dilestarikan. Kalau dari peserta lain, ada yang ingin berpendapat? Ya, silakan Pak Sarah. Kalau boleh jujur nih, kalau dari saya, pada hunian klaster modern ya, terutama yang gate community itu, semangat gotong royong itu memang terbatas banget. Kita hidup dalam privasi yang terlalu ketat. Interaksi sama tetangga tuh jadinya kurang, karena semua serba rumah-rumahnya kan udah punya pagar, udah ada CCTV-nya.
Ujung-ujungnya kan gotong royong itu hanya muncul di kegiatan formal wajib aja ya, seperti kerja bakti rutin. Dan spontanitas dan juga semangat paguyuban yang hangat yang biasa ada di masyarakat Indonesia itu jadinya hilang, tergantikan sama suasana yang cenderung korporat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Mbak Firda. Ya, terima kasih Mbak Sarah. Ya, inilah tantangan kita ini. Eh, untuk Bapak Nopal nih, saya untuk bertanya, strategi apa yang kementerian lakukan agar hunian modern tetap mengedepankan nilai sosial dan keterjangkauannya? Gimana Bapak Nopal? Oh, baik, Bapak Rido ya. Di sini kami dari Kementerian PKP mendorong konsep hunian berimbang yang menyediakan ruang terbuka dan fasilitas sosial tentunya. Melalui program rumah susun misalnya di sini kami mencoba menciptakan kembali vertikal gotong royong melalui manajemen komunitas yang kuat. Selain itu, ada juga program FLPP dan rumah subsidi yang merupakan wujud perhatian pemerintah agar masyarakat di sini bisa memiliki hunian yang layak. Dan satu lagi, ada program BP Tapera yang merupakan salah satu wujud gotong royong, di mana terdapat penghimpunan dana jangka panjang antar peserta yang membantu anggotanya untuk mewujudkan sebuah rumah layak huni. Melalui penghimpunan dana jangka panjang ini, peserta tidak hanya menabung untuk diri sendiri, tetapi juga berkontribusi bagi orang lain dan generasi berikutnya. Hal inilah yang akan mewujudkan nilai dari semangat gotong royong yang kita transformasikan ke dalam sebuah kebijakan perumahan di masa kini. Ya, terima kasih Mas Nopal. Diskusi yang menarik ya. Sekarang saatnya kita buka ruang untuk para peserta. Kami persilakan tiga penanya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Ya, Mas Naufal. Silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Ridho kesempatannya. Pertama saya ingin menanyakan kepada Bapak-Bapak narasumber, kita semua tahu bahwa perumahan berkonsep klaster dan perumahan gated community di kota saat ini pertumbuhannya sangat tinggi. Dari sisi tata kota, apa dampak terburuk dari maraknya hunian eksklusif ini terhadap harmoni sosial kota secara keseluruhan? Terima kasih. Ya, terima kasih ya atas pertanyaannya, Pak Naupal. Mungkin dari perspektif saya itu dampak terburuknya itu mungkin akan ada fragmentasi sosial. Contohnya itu seperti yang mana hunian eksklusif itu bakal menciptakan batas visual dan psikologis yang mana akan membatasi interaksi antar kelas sosial. Nah, itu bisa eh, sehingga itu rasa kebersamaannya bakal melemah. Lebih jauh, infrastruktur itu sering terkonsentrasi di dalam kawasan privat. Nah, sementara wilayah sekitarnya itu tertinggal. Nah, itu menimbulkan juga kesenjangan yang semakin lebar. Baik, terima kasih jawabannya Pak Rafli. Sudah menjawab ya, Kak Novel? Kalau begitu kita lanjutkan ke penanya kedua. Silakan, Mas Bayu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin di sini kita itu kan sering mendengar istilah tentang kearifan lokal dalam suatu pembangunan ya. Nah, namun jika melihat kondisi lapangan, masih banyak rumah subsidi yang tampaknya seragam, cenderung monoton dan kurang memperhatikan desain yang mencerminkan identitas budaya setempat. Padahal Indonesia ini memiliki kekayaan arsitektur tradisional yang sangat beragam. Nah, pertanyaan saya, langkah nyata apa yang dapat dilakukan oleh Kementerian PKP agar pembangunan rumah subsidi ini tidak sekedar menghadirkan hunian yang layak secara fisik, tetapi juga dapat mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal Nusantara. Terima kasih. Oh, baik, jadi ini pertanyaan yang sangat bagus dari Mas Bayu. Jadi memang betul rumah subsidi selama ini cenderung dibangun seragam dengan alasan yang paling mendasar adalah untuk percepatan pembangunan. Namun saat ini kami di Kementerian PKP sedang menyusun standarisasi untuk desain yang adaptif, yang pada prinsipnya harga rumah subsidi tetap terjangkau, tetapi dengan fleksibilitas desain yang memberi ruang pada identitas lokal. Artinya di sini pengembang nantinya tidak lagi membangun rumah dengan model yang sama di seluruh Indonesia,
melainkan diwajibkan mengadopsi infrastruktur yang sesuai dengan iklim, budaya, dan kearifan lokal setempat. Baik, terima kasih Bapak Roy untuk jawabannya. Selanjutnya nih, pertanyaan terakhir. Silahkan kalau ada yang mau. Ya, Mbak Saskia, silahkan Mbak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Saskia. Saya ingin bertanya kepada Pak Naufal dari Kementerian PKP. Karena nilai gotong royong di rumah tradisional sangat kuat, apakah ada kebijakan dari kementerian untuk mewajibkan ruang komunal? Contohnya seperti balai warga yang memadai di kompleks perumahan baru yang tentunya dapat memacu semangat gotong royong untuk tetap hidup. Terima kasih. Oke, baik Mbak Saskia, terima kasih untuk pertanyaannya. Betul sekali Mbak. Kami juga setuju dengan Mbak Saskia bahwa semangat gotong royong harus tetap hidup. Kami dari Kementerian PKP akan mengadakan regulasi terbaru yang mana kita akan mewajibkan pengembang mengalokasikan ruang terbuka hijau atau RTH dan fasilitas umum yang tentunya harus proporsional. Kami juga di sini mendorong fasilitas umum ini didesain sebagai ruang multifungsi dengan tujuan untuk mendorong interaksi, bukan hanya sebagai sekedar pelengkap dari administrasi semata. Ya, terima kasih Bapak Naufal atas jawabannya. Waktu terasa begitu cepat teman-teman ya. Sebagai penutup, kami mohon saran atau kesan-pesan dari teman-teman untuk topik diskusi kita kali ini. Untuk para peserta, silahkan pesan dan kesannya. Ya, Mbak Salsabila, silahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada host untuk memberikan saya waktu ya untuk memberikan kesan dan pesan. Sebenarnya saya sangat terkesan ya dengan pembahasan yang didiskusikan pada sore ini karena semangat gotong royong yang dulu tertanam kuat di rumah panggung itu kini harus kita rekayasa kembali seperti itu di dunia vertikal. Dan ini merupakan tantangan sosial yang nyata, bukan hanya tantangan arsitektur belaka seperti itu. Terima kasih. Sangat-sangat bagus sekali pesan dan kesannya ya untuk Mbak Salsa. Rumah bukan hanya bangunan, ia adalah ekosistem kehidupan, titik awal produktivitas dan cerminan martabat sebuah bangsa. Betul sekali, Mas Rido. Cinta tanah air bisa dimulai dari hal kecil, seperti bergotong royong mewujudkan rumah yang layak huni. Terima kasih tak terhingga kami sampaikan kepada Bapak Roy, Bapak Novel, dan Bapak Rafli, juga kepada semua peserta yang sudah berpartisipasi secara aktif. Saya Rido. Dan saya Firda, kami pamit undur diri dari ruang kita bersama. Sampai jumpa di episode selanjutnya.